wabarakatuh. Saya Amrina Arsyada Genewa. Saya di sini ingin menjelaskan tentang model transformasi. Di sini ada metode Northwest Corner. Permasalahannya yaitu memindahkan gerbong barang yang kosong dari kelebihan menuju kekurangan. Tujuan sedemikian rupa sehingga total biaya dari pergerakan yang dibutuhkan adalah minimum atau lebih sedikit. Subjek tentu saja di setiap pembatasan yang mungkin dikenakan oleh pertimbangan yang praktis. Tabel 1 dan 2 menunjukkan program fisik yang dibutuhkan, yaitu kondisi masalah yang diberikan, dan biaya pengiriman unit per gerbong barang. Tabel 1 menyatakan bahwa S1, S2, dan S3 mempunyai surplus kelebihan atau pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, yaitu 9, 4, dan masing-masing 8 gerbong barang. Sementara tujuan D1, D2, D3, dan D4 dan D5 membutuhkan 3, 5, 4, 6, dan 3. Daftar tabel 2 biaya unit CIJ dari pengiriman gerbong barang yang kosong dari asal ke I ke tujuannya J. Jadi permasalahannya adalah untuk mendapatkan nilai XIJ, I sama dengan 1, 2, 3, J sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dari tabel 1. Sehingga mereka yang pertama memenuhi persyaratan pergerakan yang ditentukan. Yang kedua, meminimalkan total biaya untuk melakukannya. Di sini ada tabel 1 dan tabel 2. Dengan aturan pengisian sel dimulai dari ujung kiri atas. Alokasi jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, pergerakan ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat supply yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Berdasarkan bergerak terus hingga supply habis dan demand terpenuhi. Di sini ada tujuannya dari S1 ke D1. Di sini supply-nya ada 9 pada baris S1. Kita hitung dari yang paling kiri. 9 supply-nya dikurang 3 hasilnya 6. 6 dikurang 5 hasilnya 1, 1 dikurang 1 hasilnya 0. Lalu yang kedua ini supply-nya 4 dikurang 3 hasilnya 1, 1 dikurang 1 hasilnya 0. Lalu yang ini baris S3-nya 8, mempunyai supply-nya 8 dikurangin 5 hasilnya 3. Lalu 3 dikurang 3 hasilnya 0. Menjadi Z-nya sama dengan X11 di X11 C11 plus X12 C12 plus X13 C13 plus X23 C23 plus X24 C24 plus X34 C34 plus X35 C35. X11 di sini yaitu 3. C11-nya ada min 10 kali min 10 plus X12-nya 5. C12-nya min 20 plus 1 dikali min 5 plus 3 dikali min 8 plus 1 dikali min 30 plus 5 dikali min 10 plus 3 dikali min 4. Hasilnya min 251. Metode inspeksi atau sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturannya, pilih sel yang biayanya terkecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Yang keempat, sesuaikan kembali cari total biaya. Di tabel ini kita lihat di antara W1, W2, W3, dan W4 kita lihat yang biayanya terkecil, yaitu ada 8 dikali 8 plus 10 dikali 7 plus 20 dikali 7 plus 40 dikali 3 plus 40 dikali 7 plus 70 dikali 2. Hasilnya 64 ditambah 70 ditambah 140 ditambah 120 ditambah 280 ditambah 140 hasilnya 814. Selanjutnya ke metode FAM, Vogel Approximation
method. Contohnya di sini ada pengangkut pribadi harus mengirimkan gandum dalam karung dari gudang yang memiliki persediaan mingguan seperti yang tercantum pada tabel 1. Pengiriman harus dilakukan ke pabrik yang membutuhkan jumlah dalam karung per minggu seperti yang diberikan pada tabel 2. Biaya pengangkutan dan penanggungan sen per karung dari setiap gudang ke setiap pabrik disajikan pada tabel 3. Gunakan metode perkiraan Vogel untuk menentukan berapa banyak karung yang harus dikirim dari setiap gudang ke setiap pabrik untuk mencapai biaya yang paling rendah. Di sini ada tabel 1, tabel 2, tabel 3. Lalu di sini ada solusi penyelesaiannya. Dengan aturan, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar. Lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Yang ketiga, dari baris atau kolom yang dipilih pada 2, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya serta sel dengan biaya terkecil. Hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya. Artinya supply telah dapat dipenuhi. 5. Ulangi langkah 1-4 hingga semua alokasi terpenuhi. Yang ada di sini kita masukkan ke dalam tabel ini. Di sini kita lihat nilai yang paling kecil di antara ini. Di sini ada 13 dan 0. 13 dikurang 0 sama dengan 13. Lalu di sini ada 12. Di sini tadi 13 dan 0 nilai terkecilnya. Di sini ada 12 dan 0. Berarti 12 dikurang 0 hasilnya 12. Lalu di sini pada baris P3 ada 12 dan 0. 12 dikurang 0 hasilnya 12. Lalu pada kolom D kita lihat nilai terkecilnya yaitu ada 15 dan 12. 15 dikurang 12 hasilnya 3. Dan di sini 17 dikurang 13 hasilnya 4. Dan 13 dikurang 12 hasilnya 1. 16 dikurang 13 hasilnya 3. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ini pada nilai E sudah mendapatkan hasil yang maksimum, jadi dicoret semuanya. Lalu di sini kita lihat pada baris P1 cari nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya yaitu 13 dan 13. 13 dikurang 13 hasilnya 0. Dan 13 dikurang 12 hasilnya 1. 15 dikurang 12 hasilnya 3. Dan lihat pada kolom D cari nilai terkecilnya yaitu 15. 15 dikurang 12 hasilnya 3. Dan kolom C 17 dikurang 13 hasilnya 4. Dan di kolom B 13 dikurang 12 hasilnya 1. Lalu di kolom A 16 dikurang 13 nilai terkecilnya hasilnya yaitu 3. Kita lihat pada gudang 2 atau P2 ini, kita lihat pada baris gudang 2
manakah nilai yang terkecilnya? Nilai yang terkecilnya yaitu 13 dan 12. 13 dikurang 12 hasilnya 1. Lalu pada baris ketiga ini nilai terkecilnya yaitu 15 dan 12. 15 dikurang 12 hasilnya 3. Dan pada pabrik yang keempat atau yang D ini, kolom D, kita lihat nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya yaitu ada 15 dan 12. 15 dikurang 12 hasilnya 3. Dan yang C, nilai terkecilnya 20 dan 17. 20 dikurang 17 hasilnya 3. Dan kolom B, 13 dikurang 12 hasilnya 1. Kolom A, nilai terkecilnya yaitu 16 dan 19. Jadi 19 dikurang 16 hasilnya 3. Karena ini sudah dihitung, sudah selesai perhitungannya, tidak perlu dihitung kembali. Lalu yang keempat, kita lihat juga nilai terkecil pada baris P2. Nilai terkecilnya yaitu ada 13 dan 16. Berarti 16 dikurang 13 hasilnya 3. Dan baris yang ketiga 17 dikurang 12 hasilnya 5. Dan kolom D dan E tidak usah dihitung lagi karena sudah mendapatkan hasilnya 0. Lalu pada kolom C nilai terkecilnya itu 17 dan 20. 20 dikurang 17 hasilnya 3. Dan yang B nilai terkecilnya 13 dikurang 12 hasilnya 1. Yang kolom A nilai terkecilnya 16 dan 19 jadi 3. Lalu yang kelima, ini tidak usah dihitung lagi karena sudah selesai, hasilnya sudah 0. Lalu kita lihat di sini yang tersisa hanya tinggal 20 dan 16. 20 dikurang 16 hasilnya 4. Dan ini 19 dikurang 17 hasilnya 2. Pada kolom C yaitu 20 dikurang 17 hasilnya 3. Dan kolom A 19 dikurang 16 hasilnya 3. Lalu yang keenam ini pada baris P1 tidak usah dihitung lagi dan P2 juga. Pada baris yang ketiga ini yang tersisa tinggal 19 dan 17. 19 dikurang 17 hasilnya 2. Pada kolom D dan E tidak usah dihitung lagi. Pada kolom C yang tersisa hanya 17, jadi itu sisanya 17. Yang B juga tidak usah karena sudah 0. Pada kolom A yang tersisa tinggal 19. Masukkan 19. Jadi Z di sini sama dengan 0 dikali 2 plus 12 dikali 8 plus 12 dikali 9 plus 13 dikali 8 plus 16 dikali 4 plus 17 dikali 2 plus 19 dikali 4 sama dengan 0 ditambah 96 ditambah 108 ditambah 104 ditambah 64 ditambah 34 dan ditambah 76. Hasilnya yaitu 482. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nur Isnaini akan menjelaskan materi tentang model transformasi. Model transformasi ini memiliki beberapa metode. Kali ini saya akan menjelaskan 3 metode. Yang pertama adalah metode NYC atau Northwest Corner, di mana aturan dari metode NYC itu yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimumnya sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup.
Jika tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai dengan demand. Sampai bergerak terus hingga suplai habis dan demand-nya terpenuhi. Nah, sini ada contoh yang diketahui bahwa tabel 1 dan 2 ini menunjukkan program fisik yang dibutuhkan, yaitu kondisi massa yang diberikan dan biaya pengiriman per unitnya atau per gerbong barang. Tabel 1 di sini sudah diketahui bahwa S1, S2, dan S3-nya itu adalah 9, 4, dan 8. Sementara tujuan D1, D2, D3, D4, D5 itu membutuhkan 3, 5, 4, 6, dan 3. Daftar tabel 2, biaya unit CIJ dari pengiriman gerbong barang yang kosong dari asal I ke J. Jadi permasalahannya untuk mendapatkan nilai XIJ, ya, di mana I-nya ini 1, 2, 3, J-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalkan XIJ berarti X1, J-nya 1, jadi X11. Terus X12, X1, J2, terus X1, J3, X1, I1, J4. Jadi ini kolom pertama, garis pertamanya. X11, X12, X13, X14, X15. Seperti ini. Sama. Dan yang kolom keduanya juga, garis keduanya juga sama. Jika X1 ini udah, kemudian baris 2, di mana X menjadi X21, X22, X23, X24, X25. Nih, seperti ini. Sehingga mereka memenuhi persyaratan pergerakan yang ditentukan dan meminimalkan total biaya untuk melakukannya. Jika sudah diketahui di mana tabel 1 menjadi seperti ini, dan tabel 2-nya sudah diketahui sebesar ini, segini. Kita lakukan langkah pertama, yaitu pengisian sel kotak dimulai dari ujung kiri atas. Berarti aturan dari NYS itu adalah dimulainya sel atau kotak paling kiri atas. Paling kiri atas itu di mana? X11. Ini kita masuk ke sini ya, X11. Berarti dimulai dari sini. Kita menghitungnya. Terus alokasi jumlah maksimumnya sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi. Ketika kita sudah menentukan sel kotak yang paling kiri atas, kita lihat demand-nya. Demand dan supply-nya. Mana yang lebih kecil itu akan keangkat ke atas. Dan yang supply-nya itu akan dikurangi dengan yang dikurangi oleh pengangkatan di demand-nya. Kalau di sini kan kebetulan demand dan surplus yang paling terkecil itu kan 3. Berarti 3 naik ke atas. Naik 3 ke atas. Dan ini dikurangi 3. Menjadi 6. Ya kan? Nih, seperti ini. 3. Naik ke atas kan? Ini naik ke atas. Dan karena sudah naik ke atas, berarti hasilnya menjadi 0. Nah, yang ini supply-nya 9. Dari 9 dikurangi 3 menjadi 6. Kita lihat lagi. Di sini demand-nya udah 0. Nah, kita lihat baris pada S2 dan kolom D1. Di mana X21 itu udah otomatis ngikut 0-nya. Ya kan? Berarti langsung masukkan 0 di bawahnya, kemudian X31 juga sama, karena emang demand-nya sudah 0, dan yang terkecil itu memang 0, jadi kita langsung masukkan saja 0. Dan setelah itu, ketika sudah lanjut ke kotak pertama, kita lihat dulu aturannya tadi
bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Nah, di sini kita lihat suplainya masih ada 6. Masih ada 6 di sini. Ya kan? Berarti kita geser ke kanan. Kita lihat X 12. Kita langsung masukkan 5 sama 6. Lebih kecil mana? 5. Berarti di main 5 ini naik ke atas. Kan naik ke atas. Kemudian di sininya menjadi 0. Nah, di sini 6 menjadi 1 karena sudah berkurang 5. Jadi 1. Udah 0 di sini. Sudah otomatis di bawahnya juga mengikuti menjadi 0 dan 0 juga X32-nya. Nah, kita lihat lagi suplainya masih ada 1. Berarti dia masih bernilai. Berarti kita pindah geser ke kanan lagi. Nah, kita lihat di sini. Ada di main 4 dan 1. Lebih kecil mana? Ternyata lebih kecil 1. Berarti kita masukkan suplai 1-nya ke dalam sini. Lalu ini berkurang menjadi 0. Dan di sini berkurang menjadi 3 karena sudah dikurangin 1. Ini hasilnya. Demand-nya menjadi 3. Oke, sudah. Ketika sudah, kita lihat lagi. Suplainya di sini sudah 0. Oh, ya sudah. Berarti kita lanjut ke bawah. Karena memang di sini sudah 0 kan, sudah otomatis 0 juga. Ini karena suplainya udah 0. Yang lebih kecil 0, maka di sini kita langsung masukkan 0. Dan X15-nya juga mengikuti. Setelah itu sudah tidak bernilai, berarti kita langsung ke bawah. Nah, kita lihat. Pada X23, di mana demand-nya di sini 3, demand-nya di sini 3, dan supply-nya di sini 4. Lebih kecil mana? Lebih kecil 3, berarti 3-nya naik ke atas. 3 ke atas, demand di sini menjadi 0. Kemudian, supply di sini menjadi 1, karena sudah berkurang 3. Menjadi 1. Oke. Nah, di sini di bawahnya sudah terotomatis 0 karena memang demand terkecilnya 0. Jadi langsung saja kita masukkan 0. Setelah sudah, kita lihat lagi. Di sini masih bernilai 1 suplainya, berarti kita geser ke kanan. Nah, seperti ini. Kita lihat demand-nya di sini 6 dan di sini 1. Mana yang lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil itu pada supply. Di supply-nya yaitu 1. Kita pindahkan ke sini 1. Kemudian di sini menjadi 0 karena sudah berkurang 1. Dan di bawah demand ini berkurang menjadi 5. Karena sudah berkurang 1. Menjadi 5 ya. Nah, di sini karena sudah supply-nya 0, otomatis X25-nya juga mengikuti 0. Karena nilai yang paling rendahnya 0. Nah, ketika sebelah kanan sudah, ternyata sudah tidak bernilai. Tapi di bawah masih ada, karena demand-nya di sini masih bernilai 5. Masih bernilai angka, jadi kita geser ke bawah. Nah, di sini ada X34 di mana demand-nya 5 dan supply-nya 8. Jadi mana yang lebih kecil? 5. Berarti kita pindahkan 5-nya ke sini. Dan ini menjadi 0. Di sini berkurang 5 menjadi 3. Oke. Sudah. Nah, sisa X35 di sini yang belum terhitung, jadi kita geser ke kanan. Karena demand-nya masih ada, yaitu 3. Nah, kita lihat 3 sama 3. Karena sama, ya udah kita masukkan 3. Di sini berkurang menjadi 0. Dan di sini juga berkurang menjadi 0.
Nah, ketika sudah, kita Nah, ini sudah ya, ternyata yang masih bernilai, nih aturan langkah ketiga, kalau bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Suplainya sudah habis, ya suplainya sudah habis dan demandnya sudah terpenuhi karena sudah naik ke atas. Ya, sudah terpenuhi. Dan ternyata ini panahnya yang masih memiliki angka selain 0. Nah, jadi nilai Z-nya itu adalah X11, C11. Karena di sini diketahuinya C, ya C11 ini, di sini karena yang masih memiliki nilai selain 0 itu X11, X12, X13, X23, X24, X34, X35. Berarti kita masukkannya yang berkaitan dengan X ini. Nah, ya udah kita langsung masukin aja X11 atau C11 ditambah X12 C12, X13 C13, X23 C23, X24 C24, X34 C34 dan X35 C35. X11 sudah tentukan hasilnya 3. Berarti kita masukkan 3. C-nya minus 10 karena di tabelnya minus 10. Nih, C minus 10 di sini. Lalu kita masukkan lagi X12. X12 di sini sudah hasil 5. C12-nya min 20 karena di tabel min 20. Lanjut X13-nya 1, masukkan 1, C13-nya minus 5. Terus plus X23-nya di sini 3. Kemudian C23 minus 8. Sini. Kemudian X24 1. 1 masukkan 1, C24-nya di tabel sudah tentukan minus 30. Kemudian X34-nya 5, C34-nya menjadi minus 10. Nih, C34-nya minus 10. Lalu X35 di sini 3, C35-nya minus 4. Ini minus 4. Setelah itu dikali dan dijumlah. Mana 3 dikali min 10 dulu. Terus kemudian hasil dari 3 minus 10 ditambah hasil 5 dikali min 20 dan seterusnya menjadi minus 251. Ini adalah hasil akhir Z-nya. Kemudian kita masuk ke dalam metode inspeksi di mana sel yang memiliki biaya distribusi terkecil atau ongkos terkecilnya. Dengan aturan pilih sel yang biayanya terkecil. Jadi kita lihat dari kolom W1 sampai W4 mana yang lebih kecil. Kemudian sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Dan pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Dan yang terakhir sesuaikan kembali cari total biayanya. Oke, yang pertama itu kita masukkan dulu, kita lihat dulu pada kolom W1 sampai W4 itu mana yang lebih terkecil. Kita lihat ada 19, 30, 50, 10, 70, 30, 40, 60, 40, 8, 70, 20. Mana yang lebih kecil? Ternyata yang paling terkecil di sini itu bernilai 8 pada kolom W2. Berarti yang kita selesaikan dulu itu adalah W2. Kita lihat demand-nya di sini ada 8. Ada supply-nya 18. Mana yang lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil 8. Berarti kita pindahkan 8-nya ke atas.
ya. Kemudian di sini bernilai 0 karena sudah berkurang 8 dan di sini menjadi 10. Menjadi 10 karena berkurang 8. Sudah, karena di sini demand-nya sudah 0, otomatis yang lain juga mengikuti pada kolom W2. Berarti di sini menjadi 0, di sini menjadi 0. Ya sudah, kita lihat lagi angka atau sel yang paling terkecil setelah 8 yang mana? Oh, ternyata di sini yang paling terkecil kedua itu adalah 10. Ya, berarti kita lihat demand-nya. Demand-nya di sini 14. Dan supply-nya di sini 7. Oke. Di sini 7. Di sini 7, di sini 14. Mana yang lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil nih 7. Berarti pindah ke sini menjadi 0 supply-nya karena sudah berkurang 7 dan 14 menjadi 7 karena sudah berkurang 7. Di sini supply-nya sudah menjadi 0, otomatis kolom-kolom yang lain juga mengikuti. Baris-baris F1 pada kolom W1, W2, dan W3 itu juga bernilai 0. Nih. Nah, setelah itu kita lihat lagi sel atau kotak yang lebih kecil setelah 10 yang mana? Ternyata di sini yang paling kecil itu adalah 20. Karena 19-nya sudah diketahui 0, di sini menjadi 20. Yang lebih kecil ya. Ya karena dia belum terhitung. Nah, kita lihat demand-nya. Demand-nya di sini menjadi 7 ya dari sebelumnya. Demand-nya 7, supply-nya menjadi 10. Berarti mana yang lebih kecil? Yaitu 7. Maka 7 kita naik ke atas. Ini menjadi 0 karena sudah berkurang 7 dan supply-nya menjadi 3 karena sudah berkurang 7. 10 dikurang 7. Hasilnya menjadi 3. Yang ini dicoret ya. Nah, sudah. Di sini 0. Berarti yang belum terisi itu kan 60 ya kolomnya. Jadi menjadi 0. Menjadi 0. Nah, ketika sudah, kita masukkan lagi yang paling terkecil setelah 20. Sekarang ini kan sudah ya. Sudah. Yang saya checklist ini sudah terisi. Nah, yang belum terisi tinggal 70, 40, 40, 70. Mana yang lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil itu adalah 40. Ini bebas ya. Kita mau 40 yang ini dulu atau yang ini dulu. Tapi saya memilih pada baris F3 terlebih dahulu. Yang ini. Kita lihat demand-nya. Demand-nya di sini ada 2. Ada 5 dan 3. Nah, mana yang lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil itu adalah 3. Maka 3-nya kita masukkan di sini. Dan supply-nya menjadi 0 karena sudah berkurang 3. Dan 5 ini karena sudah berkurang 3 menjadi 2. Ya. Di sini sudah 0, otomatis yang 70-nya ini juga ikut menjadi 0 karena supply-nya sudah 0. Nah, setelah itu masuk yang 40. Yang 40 pada baris F2. Nah, kita lihat demand-nya di sini 70. Ya, di sini 70 dan supply-nya di sini 9. Mana yang lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil 7. Berarti kita naik ke atas. Ya. 7-nya di bawah 40 dan demand-nya menjadi 0 karena sudah berkurang 7 dan supply-nya menjadi 2 karena sudah berkurang 7. Menjadi 2.
karena sudah terisi semua, kecuali 70, berarti sisa 70 ini kita hitung. Di sini demand-nya 2, ya kan? Demand dari W1 ini 2, dan supply dari F2-nya 2, berarti kita masukkan 2. Dimana demand pada 2 ini menjadi 0 karena sudah berkurang 2, dan supply-nya juga di sini menjadi 0 karena sudah berkurang 2. Ya. Udah deh, kita sudah masuk, sudah terisi semua. Saat kita sudah terisi semua, cari total biayanya. Karena di sini untuk mencari total biaya itu, nilai Z-nya itu, masukkan sel yang masih bernilai selain 0. Yaitu, di sini kan, 70. Kemudian 10. Terus 40. 40, ya kan? 8. Sini ada 20. Udah tidak ada lagi kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sudah masuk. Berarti kita hitung dimulai dari angka yang terkecil, yaitu 8. Kita masukkan 8. 8 dikali 8. 8. Kita masukkan 8 dikali 8. 8 dikali 8. Ditambah 10 kali 7, masukkan. Ditambah 20. 20 dikali 7. Ditambah 40. Kita ini 20 kali 3. Ditambah 40 dikali 7. Ditambah 70 dikali 2. 8 dikali 8, 4. 10 kali 7, 70. 20 dikali 7, 140. 40 dikali 3, 120. 40 kali 7, 280. 70 dikali 2, 440. Nah, setelah itu kita tambahkan semua menjadi 814. Ini adalah nilai Z pada metode infeksi. Selanjutnya kita masuk ke metode Vogel. Pada contoh, pengangkut pribadi harus mengirimkan gandum dalam karung dari gudang yang memiliki persediaan mingguan seperti yang tercantum pada tabel 1. Pengiriman harus dilakukan ke pabrik yang membutuhkan jumlah dalam karung per minggu seperti yang diberikan pada tabel kedua. Biaya pengangkutan penanganan dari setiap gudang ke setiap pabrik disajikan pada tabel ketiga. Gunakan metode perkiraan Vogel untuk menentukan berapa banyak karung yang harus dikirim dari setiap gudang ke setiap pabrik untuk mencapai biaya yang paling rendah. Di sini sudah dilihat tabel 1 dengan total supply-nya 37.000, tabel 2-nya 35.000, tabel 3, dan tabel 3-nya di sini pada terdiri dari kolom A, B, C, D. Langsung kita masuk ke solusi penyelesaiannya. Di sini langsung kita buatkan tujuannya, buatkan tabelnya dengan tujuan A, B, C, D, E, dan P1, P2, P3. Dimana setelah kita gabungkan dari tabel 1 sampai tabel 3. Tabel 1 di sini kan menjelaskan bahwa supply-nya ada 10, 12, 15 dengan total 37. Ya, ini kita tidak buat ribuan agar lebih mempermudah perhitungan. Jadi kita buat satuan saja. Kemudian tabel kedua demand-nya 8, 9, 10, 8 dengan total 35. Ini 8, 9, 10, 8. Ini sudah total 35. Ya. Ini sudah total 35. Nah, di sini belum ada.
kan. Untuk bisa mencapai total 37 pada suplainya berarti, sedangkan di sini 35, sisanya berapa nih untuk melengkapi 37 itu? Berarti 2 kan. Nah, kalau misalnya ditambah, hasilnya menjadi 7. Jadi kita masukkan di sini 2. Ya, jadi seperti ini, masukkan 2. Dengan aturan pada metode Vogel, itu yang pertama, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris kolom. Pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Kemudian langkah 3, dari baris atau kolom yang dipilih pada langkah 2, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya, serta sel dengan biaya terkecil. Langkah keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, artinya supaya telah dapat terpenuhi. Yang kelima, ulangi langkah 1 hingga 4, sampai semua lokasinya sudah terpenuhi. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Untuk putaran pertama, kita lakukan itu membandingkan dulu baris dan kolom yang masuk ke dalam dua biaya terkecilnya. Dua biaya terkecil dari baris dan kolom. Sini kita cari dulu pada baris P1. Pada baris P1 sini yang paling terkecil yang mana? Di antara 13, 14, 13, 20, dan 0. Oh, ternyata yang paling terkecil itu 0 dan 13. Berarti kita tulis di sini 13 dikurang 0, itu 13. Selanjutnya pada baris P2 di sini ternyata yang paling terkecil, dua paling terkecil itu ada 2, yaitu 0 dan 12. Artinya 12 dikurang 0 menjadi 12. Baris P3 dua biaya terkecilnya itu 0 dan 15. Nah, 0 dan 12. 0 dan 12. Berarti 12 dikurang 0. Hasilnya 12. Untuk kolom, nilai 2 biaya terkecil itu terdapat pada 13 dan 16. Artinya 16 dikurang 13. Itu 3. Dan kolom B, 13 dikurang 2 jadi 1. Kolom C, 17 dikurang 13 menjadi 4. Dan kolom D-nya itu 15 dikurang 12. Karena di sini ada 12 dan 15 yang terkecil. Saat sudah menentukan dua biaya terkecil dan sudah kita hitung, sudah kita kurangi selisihnya, kita lihat lagi hasil selisih yang terbesar di antara baris dan kolom itu yang mana. Ternyata yang ini, pada yang nilai terbesarnya itu 13. Ada di baris P1. Berarti yang kita hitungkan terlebih dahulu adalah nilai terendah dari baris P1 yaitu 0. Maka di sini kita hitung terlebih dahulu 0. Kita lihat demand-nya di sini 2. Demand-nya 2 dan supply-nya itu 10. Yang lebih kecil adalah 2, berarti 2-nya masuk ke sini. Dan demand-nya sudah berubah menjadi 0 karena sudah berkurang 2. Supply-nya menjadi 8 karena sudah berkurang 2. Nah, karena demand di sini sudah 0, otomatis kolom pada E yang lainnya itu bernilai 0 juga. Jadi kita masukkan di sini 0 dan di sini 0. Selanjutnya kita ke putaran kedua. Karena kolom E di sini sudah terpenuhi, kita lanjut kolom kedua. Menentukan lagi seperti di awal. Kita lihat pada baris P1 di sini yang terkecil, dua biaya terkecil itu 13 dan 13. Artinya 13 dikurang 13 sama dengan 0. Ya, terus pada P2 ada 12 dan 13, artinya 13 dikurang 12 menjadi 1. Dan baris P3 ada 12 dan 15, artinya 15 dikurang 12 jadi 3. Untuk kolom yang paling terkecil
itu ada 13 dan 16. Artinya 16 dikurang 13 menjadi 3. Dan kolom B-nya itu 13 dikurang 2 menjadi 1. Dan kolom C-nya 17 dikurang 13 menjadi 4. Kolom D-nya ada 12, 15. 15 dikurang 12 menjadi 3. Nah, ya kita sudah menentukan biaya terkecil dan hasilnya, hasil dari selisih yang sudah kita hitungkan. Yang terbesar ternyata itu pada ini, pada 4 kolom C. Nah, berarti kita hitung dari kolom C ini. Nilai terendah atau terkecilnya itu 13 dan 17. Yang paling terendah itu adalah 13. Berarti kita mulai dari 13 ini. Nah, kita lihat demand-nya di sini 10. Di sini 8. Sisa 8 supply-nya. Mana yang lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil 8. Kita masukkan di sini 8. Nah, di sini menjadi 0. Dan di sini menjadi 2. Oke. Karena suplainya di sini 0, otomatis pada baris P1 ya yang sejalan dengan suplainya, yang sejalur ini otomatis mengikuti menjadi 0. Sini menjadi 0 dan di sini menjadi 0. Karena yang suplainya sudah tidak ada. Selanjutnya itu masuk ke putaran ketiga. Di mana putaran ketiga juga sama. Kita lihat tinggal baris P2 dan baris P3. Kita lihat lagi, 2 nilai terkecil, 2 biaya terkecil, itu terletak pada 13 dan 12. Maka 13 dikurang 12 menjadi 1. Di sini, di baris P3 ini, tinggal 12 dan 15 yang terkecil. Berarti 15 dikurang 12 sama dengan 3. Sini juga ada kolom A, di mana tinggal 19 dan 16. Berarti 19 dikurang 16 sama dengan 3. Kolom B, 13 dan 12, berarti 13 dikurang 12 sama dengan 1. Kolom C, 20, 17, maka 20 dikurang 17 sama dengan 3. Dan kolom D, 12 dan 15, maka 15 dikurang 12 sama dengan 3. Kita sudah menentukan hasil selisihnya. Ternyata yang paling besar itu bernilai 3. Di mana di sini ada pada baris P3, kemudian kolom D, kolom C, dan kolom A. Karena di sini ada 4 kotak yang bernilai 3, maka kita bandingkan terlebih dahulu. Di sini, salah satu syaratnya itu adalah sel-sel atau kotak yang bernilai paling kecil. Berarti kita cek satu-satu dulu. Untuk yang bernilai 3 pada baris P3 itu kan ada 15, ada 19, 12, 17, dan 15. Ya, untuk kolom D itu cuma memiliki 12, 15. Kolom C 20, 17. Dan kolom A 16 dan 19. Ternyata nilai yang paling terkecil pada kolom D, yaitu 12. Karena di sini cuma ada 12 dan 15 dan itu termasuk nilai terendah dari yang lainnya, maka kita lakukan pada kolom D, yaitu bernilai 12. Nah, kita lihat demand-nya di sini. Demand di sini ada 8. Supply-nya juga di sini ada 12. Kita pilih yang paling kecil. Kita masukkan 8. Ini karena berkurang 8 menjadi 4. Ini menjadi 0. Sudah, karena memang dari demand-nya ini sudah bernilai 0, otomatis 15 pada baris P3 juga mengikuti menjadi 0. Karena kolom D sudah terpenuhi, kita lanjut putaran keempat. Putaran keempat kita hitung kembali. Di sini kita lihat pada baris P2 ada 16, 13, 20. Dua nilai terkecil itu adalah 13 dan 16, maka 16 dikurang 13 menjadi 3. Kemudian pada baris P3 ada 19, 12, 17. Maka dua nilai terkecil itu 12 dan 17.
menjadi 17 dikurang 12 hasil 5. Kemudian kita lihat pada kolom A. Kolom A di sini masih tetap sama, 19 dikurang 16 sama dengan 3. Kolom B-nya ada 13 dikurang 12 sama dengan 1. Kolom C-nya 20 dikurang 17 adalah 3. Ternyata hasil selisihnya itu yang paling besar bernilai 5 pada P3. Nah, pada P3 ini, nilai yang paling kecil itu 12. Berarti kita mulai dari sini. 12. Kita lihat demand-nya. Demand ini 9 dan supply-nya ini 15. Nilai yang paling terkecil antara 9 dan 15 adalah 9. Kita masukkan 9 di sini. Terus di sini kita coret karena sudah berkurang. Karena demand-nya sudah terpenuhi ya. Kemudian supply 15 berkurang 9 menjadi 6. Nah, karena demand di sini sudah 0, maka baris P2 pada kolom B yaitu 13 juga bernilai 0. Pada kolom B sudah terpenuhi, kita lanjut putaran kelima. Putaran kelima ini kita hitung kembali, di mana baris P2 ini sisa 16 dan 20, maka menjadi 20 dikurang 16 menjadi 4. Baris P3 sisa 19, sisa 17 dan 19, maka saya 19 dikurang 17 itu 2. Kolom A di sini sama, masih tetap sama, 19 dikurang 16 menjadi 3. Kolom B sudah terpenuhi. Kolom C 20 dikurang 17 sama dengan 3. Nah, kita lihat hasil selisih yang paling besar itu bernilai 4 pada baris P2. Dan nilai terendah pada baris P2 itu adalah 16. Kita mulai dari sini, 16. Kita lihat demand-nya. Demand-nya di sini 8 dan supply-nya di sini 4. Nilai yang terendah adalah 4. Kita masukkan di sini 4. Di sini berkurang menjadi 4 karena sudah berkurang 4. Dan di sini menjadi 0. Oke, menjadi 0. Karena 0, karena sudah bernilai 0, otomatis baris P2 pada kolom C yaitu 20 juga mengikuti menjadi 0. Untuk kolom C dan kolom A pada baris P3 yang tersisa itu 17 dan 19. Nilai terkecil di antara keduanya itu ada 17, maka kita lakukan yang 17. Untuk 17, di mana dia terdapat pada kolom C dengan demand-nya 10. Nah, pada kolom C baris P1 ini sudah bernilai 8. Demand-nya ini harus terpenuhi. Supaya terpenuhi, pada kolom C baris P3, kita tinggal tambahkan sisanya menjadi 2. Ya, karena 8 tambah 2 sudah mendapatkan 10. Maka di sini sudah 0, sudah habis. Jadi 0. Dan di sini supply-nya, karena di sini 2, maka sudah berkurang 2 menjadi 4. Nah, di sini. Selanjutnya 19. 19 kita lihat demand-nya. Demand-nya di sini adalah 4 dan supply-nya di sini bernilai 4. Maka tinggal masukkan 4. Karena sini sudah terpenuhi menjadi 0 dan supply-nya di sini juga menjadi 0. Nah, kita sudah menentukan dan tidak ada sel atau kotak yang kosong karena sudah terpenuhi. Lalu kita hitung pada nilai Z-nya. Itu kita masukkan sel-sel yang bernilai angka selain 0. Di sini ada apa saja? Ada 0. Di sini ada 0, ada 13, ada 12, ada 16, ada 19, ada 17, ada 12, lagi ada, sudah ya, tidak ada lagi. Nah, kalau sudah, kita hitung dimulai dari yang terkecil, yaitu 0. Kita masukkan di sini 0. 0 dikali 2 ditambah 12
12 dikali 8 ditambah 12 dikali 9 ditambah 13 ditambah 13 dikali 8 ditambah lagi 16 dikali 4 ditambah 17 dikali 2 ditambah 19 dikali 4. Ya, ini kita hitung 0 dikali 2, 0, 12 dikali 8, 96, 12 dikali 9, 108, 13 dikali 8, 104, 16 kali 4, 64, 17 dikali 2, 34, dan 19 dikali 4, 76. Jika sudah, kita jumlahkan semua menjadi 482. Ini adalah nilai akhir dari Z-nya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.